Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami mau mendekat kepadamu melalui berdoa, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kami bisa dituntun menjadi anak-anak-Mu yang berkenan dan memuliakan-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini renungan firman Tuhan diambil dari kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai 23. Tetapi berhubung waktu, maka saya hanya membacakan ayat yang ke-12 sampai 14 dan ayat 21 sampai ke-22 saja. Demikian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkannya persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah." Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-21 sampai 22. "Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, inti dari kitab Yehezkiel pasal 14 dari ayat 12 sampai 23 mau mengungkapkan, dengan manusia berdosa di hadapan Allah, maka yang bersangkutan akan berhadapan dengan Allah yang memiliki kedaulatan menghukum mereka dengan cara-caranya dan pengaturannya. Adapun penghukuman dari Allah ini akan dialami manusia akibat dari dosanya sendiri. Karena penghukuman atas dosa manusia tidak bisa digantikan atau ditebus oleh orang lain atau manusia lain yang dianggap lebih saleh. Ya, masing-masing manusia akan bertanggung jawab atas dosa dirinya sendiri di hadapan Allah. Sebagaimana Yehezkiel pasal 14 ayat 21 mengungkapkan, saat bangsa Israel hidup tidak berkenan kepada Allah, yaitu mereka berpaling menyembah kepada ilah-ilah dari batu atau kayu. Artinya saat mereka murtad, maka mereka berhadapan dengan penghukuman Allah. Saat itu Allah menghukum mereka dengan caranya. Ia mendatangkan hukuman berat kepada mereka di Yerusalem, yang memakai pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar untuk melenyapkan mereka. Dan penghukuman Allah ini dijatuhkan kepada mereka, dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghentikan atau membebaskan atau menggantikan mereka untuk terlepas dari penghukuman tersebut. Siapapun yang bersangkutan dan bagaimanapun salehnya yang bersangkutan. Ya, ayat ini mau menyadarkan umat Allah bahwa setiap manusia haruslah bertanggung jawab atas dosanya sendiri di hadapan Allah. Kalau yang bersangkutan berdosa,
maka yang bersangkutanlah yang harus mendapatkan hukuman yang dari Allah tersebut. Dan manusia lain sama sekali tidak bisa menolongnya. Jadi masing-masing manusia harus berurusan atau bertanggung jawab dengan dosanya sendiri dan menyelesaikan masalah dosanya sendiri di hadapan Allah. Saudara-saudara, saya pernah mengajak seorang famili saya untuk ke gereja dengan harapan yang bersangkutan bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa dekat dengan Tuhan Yesus, dan ujung-ujungnya agar yang bersangkutan pun bisa menyelesaikan masalah dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bersama setiap manusia memiliki dosa. Nah, saat yang bersangkutan diajak, yang bersangkutan berkata demikian, "Kamu saja yang menggantikan saya ke gereja. Kamu yang mewakili saya ke gereja untuk beribadah, untuk hidup dekat dengan Tuhan, dan sekaligus untuk minta ampun kepada Tuhan Yesus atas dosa-dosaku." Nah, rupanya yang bersangkutan juga sadar bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Nah, katanya, kita kan family. Tuhan tahu kita ada hubungan darah. Maka pasti kamu bisa mewakili saya. Makanya kamu mewakili saya saja ya. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa setiap kita manusia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk atas dosanya sendiri di hadapan Allah. Jadi tidak bisa yang bersangkutan diwakilkan atau terwakili atau digantikan oleh siapapun. Masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya. Saudara-saudara, hari ini kiranya saudara dan saya sungguh-sungguh menyadari kebenaran ini. Dan kita masing-masing pun mau mengintrospeksi diri di hadapan Allah. Sudahkah kita masing-masing mawas diri agar kita tidak membiarkan dosa ada pada diri kita, apalagi selalu bertata dan berkuasa di hidup kita, sehingga kita pun mampu bertanggung jawab dengan baik atas kehidupan kita di hadapan Allah, dan kita pun dapat terhindar dari penghukuman Allah atas diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mendengar renungan online hari ini. Tolong kami bukan hanya mendengar kebenaran firman-Mu, tetapi mampukanlah kami untuk mewujudkannya. Mampukan kami bertanggung jawab atas kehidupan rohani kami dengan baik, sehingga kami menjauhi dosa, tidak membiarkan dosa bertata dan menguasai hidup kami, agar kami pun bisa dijauhkan dari penghukuman-Mu. Tolonglah kami yang terbatas ini Tuhan. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.